dilakukan kalau di idol tuh, kampanye, yang dilakukan oleh fans gitu ya. Dan bentuknya emang dengan linggo seperti itu tuh, dan itu kayaknya nggak mungkin anak K-pop yang baru mulai K-pop gitu, pasti dia udah yang lama. Dan temen aku tuh, dari Magdalene baru keluar artikel ini, dia baru wawancara sama, adminnya gitu, dan dia ternyata udah jadi K-popers cukup lama sih. Menghindari model-model yang artificial, kita menghindari yang ya buatan-buatan itulah, karena kita kan sudah bisa melihat kalau tadi Mbak Putri mengatakan desainnya adalah gemoy. Setelah ketemu aslinya pas debat capres munculnya gemoisian kan gitu. Presidential election waktu 1 jam atau 2 jam atau even setengah jam dari seorang capres dan cawapres itu betul-betul dihitung. Dia hadir di situ, ya kan, dia ngomong apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Halo Sobat DN, ketemu lagi di Mimbar Bebas Diskursus Net. Tak bisa dipungkiri ketika seorang capres Anies Baswedan melakukan live di media sosial TikTok, sontak meletup viral di jagat maya. Boleh jadi mungkin juga merampas ruang-ruang perbincangan publik. Jadinya seru bahwa para capres tak cuma seorang Anies Baswedan, nyata-nyata beberapa capres ya cawapres lain juga terjun ke media sosial untuk merebut suara generasi Z dan juga generasi milenial, generasi Y. Karena gabungan suara mereka di DPT pemilu di KPU 2024 itu sekitar 56%, gitu. Banyak sekali. Tapi untuk kita ke sana, sebelum itu kita harus ingatkan Sobat DN untuk juga subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setelahnya silakan beri like, komen, dan juga share video ini. Sudah bersama saya sekarang ada 4 orang narasumber yang akan membincangkan persoalan yang tadi saya ungkapkan di depan. Saya perkenalkan satu persatu dulu. Yang pertama ada Mbak Karina Oktaviani, seorang antropolog digital. Wah, ini ilmunya menarik ini, spesifik banget ini. Lalu ada Bung Indra Harismiaji, juru bicara dari Timnas Anies dan Muhaimin di paslon nomor 1 ya. Lalu ada Mbak Putri Komarudin, juru bicara TPN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mas Ciko Hakim, juru bicara dari TKN Ganjar Mahfud. TPN, sorry saya salah sebut ya. TPN. Ini salah ketik, saya baca juga, jadi salah sayanya. Kepleset. Sorry ya Mas Ciko ya. Saya tentu saja mulai dengan fenomena yang sedang lagi banyak dibincangkan oleh kebanyakan publik ya, yang melek politik terutama ya. Ketika seorang Anies Baswedan itu live TikTok. Airpods-nya dia talas seberapa? Sekarang saya udah tahu sekarang. Dan kemudian rame jadinya, banyak dibincangkan. Terlebih ketika kemudian muncul di media sosial Twitter X itu ada akun @anisbubble yang katanya disebut-sebut ada hubungannya lah, terafiliasi atau terkoneksi dengan komunitas penggemar K-popers. Benar atau tidak ya, nanti mungkin ada jawaban dari para narasumber kita yang di sini. Nah, sekarang melihat segala katakanlah gemuruh itu, saya tentu aja nggak pengen ke Mas Indra duluan. Pasti diyayain dan dipuji-puji setinggi langit kan. Jadi tentu ke Mbak Putri dulu deh. Gimana melihat fenomena itu ketika Anies Baswedan kemudian meletup viral di jagat maya dengan live di TikTok-nya itu? Ya, kalau saya kira sih sah-sah saja masing-masing paslon dan tim kampanyenya punya strategi yang berbeda-beda ya untuk menggarap segmentasi media sosial ataupun generasi muda ini. Jadi alih-alih kita fokus ke apa yang paslon lain lakukan di TKN 02 ini, kita selalu fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk merambah ke makin banyak lagi segmentasi anak muda. Jadi yang pertama kemarin kita baru saja launching yang namanya fotoberdua.ai. Jadi itu platform AI di mana semua orang yang mengakses website tersebut bisa foto bareng Pak Prabowo dan Mas Gibran menggunakan teknologi. Dan alhamdulillah sekarang sudah 120 ribuan lebih orang yang mengakses, dan ini membuktikan bahwa memang karena memang ya kepulauan kita juga sangat banyak, masih banyak orang yang belum bisa bertemu Pak Prabowo dan Mas Gibran secara langsung selama masa kampanye, dan mereka sangat excited ataupun tertarik untuk mengunggah fotonya bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran di situ. Dan ini benar-benar kita sesuaikan dengan konteks lokal. Jadi ada yang lagi
nonton konser, terus ada yang sambil hiking, trekking, jadi disesuaikan sama interestnya anak-anak muda. Terus kita juga nanti sedang mengembangkan yang namanya platform augmented reality, di mana di situ nanti AR-nya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa ngobrol sama masyarakat dan juga diskusi soal visi misi dan gagasannya. Dan AR dan AI ini dua-duanya produk anak bangsa, tidak melibatkan startup internasional sama sekali. Jadi benar-benar orang-orang yang high tech di Indonesia yang membuat, dan ini membuktikan bahwa anak Indonesia ketika diberikan kesempatan itu bisa membuat sesuatu yang mungkin belum pernah terfikirkan untuk kita pakai di industri politik ini. Jadi kita menggunakan kecanggihan teknologi plus juga tentu selalu berkampanye lewat media sosial dengan berbagai segmentasi. Kita di tim kampanye punya yang namanya TKN Fanta, dibagi ke 23 klaster. Jadi ada yang Fanta kreatif, ada yang Fanta Health untuk sektor kesehatan, ada Fanta Law untuk anak-anak muda yang di sektor hukum, dan ini mereka semua selalu berdiskusi ataupun membuat acara dengan anak-anak muda dengan sektor yang di interest yang berbeda. Jadi ketika ada segmen K-pop misalnya yang sekarang juga sedang digarap oleh paslon lain, kita juga sebenarnya dari sejak kampanye awal itu sudah mempunyai klaster khusus dari tim kampanye untuk menggarap anak-anak muda yang tertarik di bidang tersebut. Yang AR ini augmented reality belum ya? Augmented reality kemarin pada saat launching foto berdua itu sebenarnya sudah ditunjukkan akan seperti apa, tapi masih dalam proses pengembangan karena memang agak kompleks sistemnya, dan yang paling penting sebenarnya kita ingin ini bisa diakses dengan bandwidth yang murah agar tidak merugikan siapapun yang menggunakan platform tersebut. Oke, menarik. Jadi langsung dijawab dengan AI dan augmented reality ya. Bung Ciko, ini ketika Anies lagi dapat panggungnya nih, lagi dibincangkan banyak orang nih kan, sukses lah katakan begitu dalam ya untuk yang case itu aja. Gimana Bung Ciko melihatnya? Saya rasa itu bagus ya, saya melihatnya bahwa memang ini di era sekarang ini saatnya memang mengoptimalkan penggunaan sosial media untuk menggapai menjangkau masyarakat lebih mudah dan sebenarnya lebih murah, ya kan, lebih mudah, lebih murah di waktu yang singkat bisa menggapai sekian juta masyarakat gitu. Kita bicara soal TikTok ada 100 juta pengguna di Indonesia. Kita bicara Facebook juga 100 juta. Facebook ada hampir 200 juta. Instagram dan TikTok kayaknya imbang lah 100 jutaan berdua. Nah, justru Twitter ini hanya sekitar 15 juta pengguna. Nah, ini saya rasa sebenarnya juga untuk Ganjar dan Mahfud juga sebenarnya sudah di planning jauh sebelum Anies Baswedan tampil di TikTok Live. Jadi sebelum tahun baru kita udah memplan itu, memang karena padatnya waktu jadwal kampanye dan lain-lain baru terlaksana setelah Pak Anies muncul. Tapi ya kita kasih acungkan jempol lah untuk apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Nah, tapi juga pada prinsipnya kita tetap intinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan orang yang tetap dari awal itu tidak terlalu main gimmick dan main slogan. Jadi memang ketika berbicara dengan masyarakat betul-betul satset tastes bicara soal program, ya visi misi dan lain-lain. Nah, makanya kita menganggap penggunaan medsos itu tetap hanya sebagai jembatan untuk bisa menjangkau teman-teman di kalangan milenial maupun generation Z ya. Nah, ini tetap kembali lagi ke kemarin ketika Pak Mahfud live di TikTok kan dan di Instagram kan juga bercerita tentang Bung Hatta dan lain-lain. Nah, ini pada prinsipnya memang itulah yang menjadi core daripada kampanye kita. Kampanye kita ini ingin mengedukasi masyarakat. Kita ingin mengedukasi semua lapisan masyarakat. Kita ingin memberikan pencerahan politik pada masyarakat. Jadi memang yang dikedepankan tetap substance gitu. Jadi tapi ini menarik kan Pak Mahfud sendiri ketawa-ketawa, dia senang gitu ya habis dia live TikTok itu dia senang karena ada pertanyaan-pertanyaan lucu gitu. Pertanyaan seperti apa yang harusnya dilakukan, hukum seperti apa untuk maling sendal gitu misalnya. Itu muncul gitu di TikTok. Dia baru ngeh gitu ada itu dan he cannot wait to have another TikTok live gitu. Justru iya sekarang menunggu-nunggu nih kapan lagi nih jadwal kita gitu. Jadi itu menarik lah. Menurut saya ini sesuatu yang bagus dan tadi disampaikan Mbak Putri juga setuju banget. Memang nggak banyak tempat yang bisa kita jangkau secara fisik kan. Tetapi kembali lagi itu tetap menjadi prioritas dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud yaitu hadir secara fisik
terjun ke masyarakat, belusukan dan lain-lain. Bahwa itu pujian dari Bung Ciko, dari Mbak Putri, apa sekedar nggak pengen bilang bahwa itu kecolongan? Enggak juga, Enggak juga ya? enggak juga. Sebenarnya kan kalau kita bicara medsos kan semuanya sudah menggunakan itu ya, dengan caranya masing-masing ya. Baik itu Pak Ganjar dan Pak Mahfudnya sendiri tampil di medsos atau di postingan mereka sendiri atau postingan dari tim. Ya kan, jadi sebenarnya ini bukan suatu yang kecolongan ya, nggak ada yang kecolongan lah. Waktu masih banyak ya kan dan lain-lain dan kecolongan, kalaupun tanda kutip kecolongan di situ kan ada kita bisa nyolong di mana lagi. Nah, ini kan namanya kampanye. Itu strategi yang sebenarnya bukan strategi yang baru juga, ini umum aja. Cuma memang Pak Anies Baswedan lebih dulu aja kemarin. Kalau di paslon 2 nggak ada panik-panik nih, karena Anies udah duluan dapat perhatian. Waktu awal masa kampanye kan Pak Prabowo tiba-tiba terkenal dengan sebutan gemoy kan, yang pasti juga kita tahu itu pertamanya viral karena ya respon dari generasi muda juga terkait dengan Pak Prabowo. Jadi ya sebenarnya menurut kita ketika ada paslon lain yang menggunakan live TikTok misalnya atau misalnya live lewat Instagram gitu untuk berdiskusi dengan generasi muda, ya sebenarnya itu juga proses pendidikan politik yang bisa kita langsungkan di masa kampanye ini. Kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran kan beliau berdua ya bagi tugas gitu, berkeliling ke provinsi, bertemu dengan segmentasi masyarakat. Mas Gibran selalu berdiskusi juga dengan kelompok anak muda dari mulai UMKM lokal, influencer lokal, anak-anak muda yang masih kuliah gitu misalnya, tatap muka mendengarkan gagasan. Jadi sebenarnya yang tadi Mas Ciko juga bilang, tetap fokus kita masing-masing menyapa sebanyak mungkin masyarakat, tapi media sosial ini kita gunakan untuk mengamplifikasi visi misi dan juga program kerja dari masing-masing paslon. Dan yang harapan kita sebenarnya adalah kita bisa menggunakan ruang ini untuk kampanye yang sifatnya positif. Jadi cebong kampret tahun 2019 itu tidak terulang lagi, dan alhamdulillah kita sekarang punya 3 paslon yang membuat perpecahan itu tidak separah waktu 2019. Tidak separah, tapi mungkin terjadi juga ya. Ya kalau misal lagi masa kampanye kan memang panas ya. Kalau Wajar. sekarang Ini kan kontestasi, Iya. wajar. Kalau sekarang udah musim hujan ya bagus karena orang jadi lebih Adem gitu ya. adem. Bung Gendra nih, Ya. yang lagi dapat durian runtuh. Boleh disebut begitu nggak durian runtuh dapatnya? Apa ini perencanaan sebenarnya yang begitu-betul matang, teliti, dan kemudian ya jadi begini, ya wajar aja kalau begitu terjadinya kan. Ada well plan gitu. Perjalanan kami itu sangat menarik, Mas. Jadi kami melalui 2 jalan, ada jalan bumi, ada jalan langit, ya kan? Dan terus terang fenomena yang terjadi dengan live TikTok, munculnya akun Anies Bubble yang kemudian juga akhirnya mendapatkan dukungan banyak dari para K-popers ini, yang kami sendiri nggak paham bahasanya karena komunitas yang sangat spesifik, ya kan, anak-anak muda yang punya cara tersendiri, itu kami menyebutnya jalan langit. Karena memang tiba-tiba muncul, ya kan? Tapi intinya semua dilaksanakan sesuai dengan cita rasa yang ingin kami munculkan dalam berkampanye. Kami ingin menghadirkan kesetaraan, kami ingin menghadirkan keadilan. Jadi nggak ada perbedaan nih. Siapapun, mau dia capres, mau dia rakyat biasa, mau dia petani, mau dia guru, mau dia mahasiswa, itu levelnya sama. Jadi ada kesetaraan di situ. Kita ingin menegakkan demokrasi, semua orang bebas bertanya apapun, semua orang bebas untuk mengkritik. Itu kita buka dalam proses kampanye kita. Dan yang paling penting juga kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dari awal itu yang ingin kami tampilkan. Makanya kami dorong dulu konsepnya dengan yang namanya Desak Anies. Desak Anies itu adalah acara offline yang membebaskan semua orang datang, itu mau dia relawan, mau dia simpatisan, mau dia haters, mau pendukungnya 02, pendukungnya 03, mau golput, silahkan datang, tanya apa saja, ya kan? Mengkritik apa saja dan akan dijawab oleh Mas Anies Baswedan di Desak Anies ataupun Gus Imin di Selepet Imin. Itu konsepnya sebetulnya seperti itu, ya kan? Nah, di media sosial pun kami juga ingin membuat konsep bagaimana itu bisa kita bawa ke versi online-nya. Akhirnya ketemu dengan momentum yang pas juga, itu kan mendekati tahun baru ya.
Jadi anak-anak mahasiswa juga pada libur, lagi pada gabut nih lagi. Jadi pas aja timingnya pas dan modelnya juga sama, kita bebas untuk bertanya apapun. Itu yang memang kita dorong ya. Kami memang menghindari model-model yang artificial. Kita menghindari yang ya buatan-buatan itulah karena kita kan sudah bisa melihat kalau tadi Mbak Putri mengatakan desainnya adalah gemoy misalnya. Setelah ketemu aslinya pas debat capres munculnya gemoisian kan gitu. Kan jadi antara yang ditampilkan dengan aslinya bisa beda nih. Nah kita nggak mau gitu. Jadi aslinya capres kita begitu, ya akan begitu sampai kapanpun. Jadi tidak ada pencitraan. Itu yang mau kami tampilkan dan ternyata diterima dengan baik. Terutama oleh Gen Z, anak-anak K-popers ini karena juga ternyata caranya dan itu nggak kita persiapkan loh. Dengan cara Mas Anies itu live-nya di dalam mobil pertama kali ternyata kalau kata K-popers itu mirip dengan kalau bintang K-pop tuh live sama fansnya begitu caranya. Kita nggak kepikiran sana cuma karena memang waktunya seperti itu adanya pas malam-malam dengan hanya pakai HP aja jadi nggak ada cost nih, nggak ada biaya apapun, ya kan? Ada kita bicara apa adanya dan di waktu pertama itu 320.000 orang yang live bersama dengan Mas Anies. Itu kan luar biasa, ya kan? Itu luar biasa kan? Itu tadi katakan jalan langit. Yang kedua 420.000. Dan ini nggak mungkin kita lakukan dengan model desak Anies. Desak Anies tuh sebanyak-banyaknya berapa sih? Katakanlah 2.000 orang. Itu pun kalau izinnya keluar kan. Kita berapa kali? 6 kali nih izin nggak keluar-keluar nih. Kan? Ya kan? Jadi menggapai 420.000 orang yang bersamaan live itu udah sebuah anugerah buat kita, makanya disebut dengan jalan langit. Belum lagi yang men-share videonya, like-nya udah 12 jutaan lebih. Oke, jalan langit itu yang saya tangkap. Ya. Saya garis bawahi, saya garis miring juga. Ya. Saya mau tanyakan nih ke Bung Ciko dulu. Percaya nggak itu jalan langit dan kemudian coincidence di mobil yang nggak sengaja segala macam terus jadi meledak? Percaya nggak? Jujur ya. Iya. Jujur. Semua kan harus by design. Ini namanya kampanye serius bos. Ini kampanye Pak Capres bos, ya kan. Ini kampanye calon presiden. Gak ada yang nggak by design. Menurut saya, menurut saya. Karena gini, setiap waktu yang di-spend oleh capres atau cawapres itu sangat berharga. Jadi sebisanya apa yang dilakukan di waktu-waktu yang sudah ditentukan itu harus punya impact yang maksimal. Tetapi nah, kan kadang-kadang punya target, ya kan, minimal targetnya segini. Ya mungkin saya rasa ini sangat melampaui lah. Kita jujur aja. Jadi memang kalau nggak mungkin itu benar-benar iseng gue live TikTok nggak ada lah gitu, ya kan. Ini kan harus ada untung ruginya, ada strategi bos, ya kan. Ini semua dihitung untung ruginya. Ini kalau gue ngomong gini gimana kalau muncul, kalau tiba-tiba pasti udah di brainstorming sebelumnya. Kalau tiba-tiba ada pertanyaan dari Putri Komarudin gitu muncul dengan akun palsu gitu kan. Ini jawabnya gimana ya kan? Sama-sama kontestan soalnya. Iya. Jadi maksudnya ini pasti udah dipikirkan. Tetapi memang kalau bisa dibilang ya itu pasti melampaui lah target yang saya yakin lah itu melampaui target. Kita kasih upload lah ya. Kita nggak ada masalah memberikan upload kan ini kan cara. Tapi kan kembali lagi cara-cara itu kan banyak berbeda ya, bisa dia up di situ, kita up di tempat lain kan gitu. Tapi intinya everything is by design. This is a presidential election, ya kan? Ini presidential election, waktu 1 jam atau 2 jam atau even setengah jam dari seorang capres dan cawapres itu betul-betul dihitung untung ruginya. Dia hadir di situ, ya kan? Dia ngomong apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu. Walaupun memang saya setuju tidak boleh jauh dari citra diri yang sesungguhnya apapun itu. Walaupun ada rambu-rambu, ya kan. Jangan ngomong ini pasti ada. Jangan ngomong itu, jangan gunakan diksi ini, jangan gunakan diksi itu pasti ada. Tetapi tetap citranya tidak boleh jauh dari yang sesungguhnya aslinya. Itu aja. Jadi yakin by design sebenarnya kan. Of course, everything is by design, ya kan. Mbak Putri juga kayaknya setuju dengan Bung Ciko. Waktu kita aja yang bukan siapa-siapa aja by design. Iya benar nggak? Caleg. Caleg ya Caleg kan. juga kampanye sama aja sebenarnya.
Ya kalau kita sih sebenarnya agak-agak apa ya, reluctant lah ya untuk ngomentarin orang yang ngapain gitu. Kita punya program kampanye sendiri ya Itu kan. by design juga. Kita disebut template tadi nggak Tidak Pak? menyerang ya. Untuk tidak menyerang itu desainnya Pak. Prabowo Gibran. Ya kan kita mau menciptakan Punya suasana strategi yang sendiri, damai ya kan? untuk, dan saya rasa itu sah-sah aja ya Mas Sah, Iko. sah, Masing-masing tim betul. kampanye dan paslon kan Betul. punya gayanya masing-masing. Ya kalau kita alih-alih ngomentarin Pak Anies live TikTok atau Pak Mahfud juga kemarin live TikTok, ya mendingan kita fokus pada program kampanye yang sudah kita set untuk sampai dengan masa tenang nanti di Februari 2024. Jadi kan ya di sini sebenarnya baik kan, karena semenjak masa kampanye ini anak-anak muda banyak yang terlibat dalam satu misalnya relawan untuk masing-masing paslon, ya dua juga diskusi terhadap apa yang menjadi program prioritas dari masing-masing calon. Dan kalau kita mau benar-benar mengusung tema Indonesia Maju 2045, meningkatnya literasi politik dari anak muda ini kan menjadi sangat penting, karena lagi-lagi 56% di DPT yang tadi Mas Insan sampaikan itu adalah generasi milenial dan Z, termasuk saya, Mas Ciko ini yang masih ABG, Mas Indra juga ABG. Kita bertiga kan masih kategori generasi milenial dan Z kan. Tapi ABG-nya bukan anak buah Gibran loh. Saya nggak ngomong, itu Mas Indra yang nyampein. Baru tuh. Itu Ternyata baru punya mendengar. singkatan. Kita Putri juga mana, baru Putri ABG? kita juga baru tahu ada singkatan ABG anak buah Gua baru Gibran. tahu juga. Iya, thanks to Mas Indra, aku sekarang jadi Tapi dia punya bikin loh. Dia saking bikin kaos sayangnya loh. sama Mas Gibran, Dia Mas bikin. Indra yang Putri muncul kemarin dengan bikin sebutan ABG, itu. iya. Ya, tapi pokoknya intinya kita apresiasi cara-cara masing-masing paslon ini, dan kita berharap ini bisa terus supaya anak-anak muda sampai ke pelosok, baik itu yang bisa tatap muka atau lewat media sosial, itu semakin semangat untuk berpartisipasi di pemilu 2024 ini. Kalau kita mengatakannya by design, ya memang kami sudah lama ingin masuk ke media sosial untuk juga menyentuh terutama Gen Z dan milenial, karena kita tahu angkanya banyak, tapi kan kita nggak pernah belum ketemu formula yang tepat kan gitu. Kami nggak mau niru 02 misalnya, karena itu bukan ciri kami kan. Dan kami juga nggak mau niru 03. 03 Pak Ganjar itu follower TikToknya hampir 9 juta udah. Karena dari mulai TikTok berdiri udah main di situ. Dan kita nggak mau punya konsep yang sama. Kita kan temanya perubahan nih kan gitu. Kan bukan melanjutkan. Jadi kita harus sesuatu yang berbeda. Dulu desak Anies pun awal itu kan bahkan di tim kami sendiri banyak yang meragukan. Terlalu berat nih desak Anies nih, gimana mau ngomong sama petani, ngomong sama nelayan, itu kan cuma anak mahasiswa aja. Tapi ternyata sekarang di komunitas nelayan suka dengan desak Anies, petani suka dengan desak Anies, dan itu yang kemudian kami membuat, kita coba yuk bikin kayak desak Anies, tapi di online. Jadi timingnya pun nggak by design. Jadi kami nggak punya konsultan yang kita bikin timingnya begini, desainnya seperti ini, enggak. Itu yang kenapa saya sebut jalan langit kan gitu. Dan ternyata pas. Dan kalau kita lihat desak Anies, ya kan, walaupun kalau tadi kata Bang Ciko ada rambu-rambu, semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh Mas Anies. Tapi pada saat live TikTok ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh Anies Baswedan. Kita ditanya, Pak Anies, itu kacamatanya etalase berapa? Nggak bisa jawab, dia bingung sampai googling. Ini terminologi apa sih? Ya kan? Jadi di situ malah membuat orang tertawa karena itu real. Kita kan bayangannya seorang Anies Baswedan tuh pinter banget, tahu segala-galanya. Tapi di situ malah menunjukkan dia nggak tahu segala-galanya. Dan bukan acting ya? Bukan acting, memang nggak ngerti. Orang yang hari pertama matiin live TikTok pun nggak ngerti. Kenapa nggak pernah? Ya kan generasinya sama. Minimal kalau nggak tahu ngarang lah ya gitu biasanya. Nah itu kita nggak suka yang ngarang-ngarang gitu tuh. Tadi kan kita harus nunjukin aslinya gitu. Sekarang saya ke Mbak Karlina nih dengan ilmunya yang sangat menarik, Antropolog antropologi digital. Jadi bagaimana Mbak Karlina melihat fenomena ini ketika para capres, cawapres juga mungkin ya, rame-rame lah terjun menggarap suara pemilih yang memang akrab dengan internet jagat maya itu kan. Gimana melihat fenomena ini?
Ini hal yang biasa sih, maksudnya pasti kalau mau nyari suara kan di mana aja ada voters-nya ya di situ dia hadir gitu ya. Dan anak muda memang salah satu pengguna tertinggi, internet, Gen Z dan milenial pun kan secara data udah 56% ya secara total, voters-nya. Jadi kalau dia hadir di medsos ya itu tuntutan dari profesinya aja gitu ya. Dan aku pikir sih yang menarik sebenarnya pilihannya, sekarang kan pilihannya beneran beragam nih, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada, X gitu ya. Jadi, dan semuanya punya algoritma masing-masing untuk membuat satu hal trending, satu hal viral. Kalau di TikTok gimana caranya biar FYP gitu ya. Aku pikir, pembacaan tentang algoritma ini yang menarik gitu. Kalau soal bagaimana cara memanfaatkannya sih tentunya pada strategi digital masing-masing ya, dan aku pikir, kalau ya tadi bagus juga karena menampilkan secara otentik walaupun tentunya ada brief. Ya saya juga pernah kerja di komunikasi, pasti ada kayak talking points-nya, terus kayak kalau ada pertanyaan apa, ada asesmen resikonya lah ketika apalagi tampil live kan, kayak gitu. Jadi aku pikir sih ini justru hal yang menarik ya karena sekarang ada 3, dan tidak sesengit dulu gitu ya. Jadi, lebih seru sih disimaknya. Sekarang juga sekalian menyimak kakak-kakak di sini. Terus sama paslon 2 itu kan langsung dijawab tadi dengan artificial intelligence, dengan augmented reality. Gimana ngelihat itu? Soal kreativitas atau soal apa lagi yang mau dikulik-kulik oleh para capres-cawapres? Kalau artificial intelligence sendiri kan aku juga kerja di bidang AI gitu. Aku pikir AI sendiri kan ada manusia dalam proses AI tersebut, tapi yang paling penting adalah bagaimana, etika AI-nya dalam pengumpulan sumber data terbuka misalnya, bagaimana dia mengumpulkan data, apa yang digunakan, dari basis data yang sudah hadir gitu ya, apa yang diolah dari data tersebut gitu. Kita nggak bisa bilang satu teknologi itu jahat, tapi pemanfaatan teknologi itu, tergantung penggunaannya. Yang perlu dikhawatirkan dari ancaman AI di Indonesia sebenarnya soal disinformasi dalam kampanye politik gitu ya. Bagaimana deepfake, kemudian deep porn, kita nggak pernah tahu resikonya nanti. Dan sekarang, Menkominfo kan sudah mengeluarkan surat edaran terkait AI. Aku pikir itu suatu hal yang, bagus juga untuk menandai bahwa AI ini sudah jadi diskursus dalam pemerintah gitu ya. Dan menariknya juga gimana ekosistem AI, untuk inovasi lokal ini nih gitu, karena kan sekarang lawannya kayak ChatGPT yang udah populer duluan, kemudian, segala macam tentang AI dipahaminya masih sebatas ChatGPT. Baru-baru ini ada gerakan tolak gambar AI misalnya, karena seniman-seniman merasakan ancaman terhadap intellectual property-nya yang diambil seperti itu. Jadi, kita harus lihat bagaimana kita bisa mengembangkan AI itu sendiri sih. Emang menterinya ngerti AI? Timnya bisa Kan memberikan temennya Om Ciko. Bukan yang ngertinya take down. Aduh, Muni. WA. El Munches. Ini 02 kan yang jelas-jelas kan udah masuk ke AI itu yang masih ya katakanlah banyak orang yang khawatir dengan negatif impact dari AI itu dengan penyalahgunaan. Kok udah berani-beraninya main AI nih untuk ngelawan yang live TikTok segala Ya, macam ini. kalau dibilang penyalahgunaan, toh TikTok, Instagram, Facebook kan sudah banyak penyalahgunaannya. Data pribadi juga banyak disebar di situ. Terus banyak juga yang mendistribusikan konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak usia 17 tahun ke bawah di situ. Jadi setiap platform digital itu pasti ada resikonya gitu. Dan kita justru menggunakan AI sedini mungkin dari kampanye sekarang supaya pemerintah kita sudah siap untuk memitigasi risikonya dan tentu mengevaluasi dari penggunaan yang sekarang. Undang-undang PDP perlindungan data pribadi kemarin sudah ada, bagaimana ini undang-undang nanti bisa disempurnakan lagi dengan perkembangan AI dan AR yang ada. Kita tadi melihat ada video Pak Obama, Presiden Obama yang digunakan di fake ya, sempat viral beberapa saat ini, dan itu sebenarnya masa depan yang perlu kita antisipasi. Jadi alih-alih misalnya kita meyakinkan orang untuk benci sama perkembangan teknologi dan membohongi mereka dengan bilang bahwa kita bisa kok ini menahan arus AI yang
kita tahu yang namanya teknologi itu tidak ada yang bisa kita tahan. Justru kita harus mempersiapkan supaya industri kreatif kita siap, kita tidak hanya jadi market, kita punya teknologinya, kita bisa mengajak anak-anak muda menyerap lapangan pekerjaan, dan ini bisa semakin kita pakai untuk kepentingan negara kita, bukan kita hanya jadi konsumen aja. Ada hal yang sangat mengembirakan sebetulnya dengan fenomena yang baru terjadi ini ya. Kami itu di kubu 01 sebetulnya sangat khawatir kalau Indonesia nasibnya seperti negara tetangga kita, Filipina. Di mana di Filipina itu terjadi pembohongan massal yang luar biasa melalui internet, melalui media sosial, jadi Facebook, kemudian YouTube dan lain sebagainya, tentang Bongbong Marcos, putra Ferdinand Marcos senior yang sebetulnya kan sejarahnya Ferdinand Marcos ini adalah seorang diktator, koruptor yang luar biasa, bahkan pelanggar HAM karena membunuh banyak sekali lawan-lawan politiknya, termasuk Ninoy Aquino kan yang dibunuh waktu itu. Nah, tapi justru yang dimunculkan adalah Filipina itu paling sejahtera saat dipimpin oleh Ferdinand Marcos, dan anak muda Filipina itu kemakan dengan hal yang seperti itu. Ditambah lagi memang running mate atau wapresnya Bongbong Marcos ini Sara Duterte, yaitu putri kandung dari Presiden Rodrigo Duterte yang incumbent sebelum Bongbong Marcos. Jadi menggunakan juga segala macam powernya untuk mendorong hal-hal seperti itu menang, dan mereka menang. Itu yang tadinya kami khawatirkan akan terjadi di Indonesia. Karena juga sebetulnya kalau kita lihat dari data OECD, itu kemampuan membedakan antara fakta dan opini, Indonesia itu malah di bawah Filipina. Jadi data itu membuat kami khawatir. Tapi begitu kami live TikTok di sana dan ditangkap oleh anak-anak muda, mereka justru lebih suka yang real seperti ini. Jadi sekarang kan Mas Anies malah dinobatkan menjadi abah online nasional nih. Karena memang hubungan antara Gen Z, milenial yang bicara dengan Mas Anies lewat TikTok itu kayak semua komentarnya ini kayak video call sama bapak sendiri gitu. Jadi ada kedekatan emosional yang muncul. Jadi ternyata anak Indonesia lebih cerdas daripada anak-anak Filipina. Itu menggembirakan. Jadi kami semakin yakin kalau upaya mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia ini punya masa depan yang cerah. Itu satu hal positif yang bisa kita ambil. Ini kan kalau dilihat ini kan bisa lah kita sebut sebagai serangan udara ya dari masing-masing kubu nih, kayak live TikTok segala macam. Terus Mas Anies itu kan baru sehari 2 hari yang lalu meledak gitu kan. Padahal masa kampanye dari 28 November udah cukup jauh tuh. Apa nggak dipahami bahwa udah kebanyakan waktu yang hilang tuh? Kenapa nggak cepat-cepat nggarap Gen Z sama generasi milenial di tadi kita belum menemukan cara yang pas, ditambah lagi kami punya kekhawatiran itu banyak konten-konten di internet yang memang tidak sesuai dengan aslinya kan. Itu yang terjadi di Filipina kan, dan tadi ketemu jalan langit nih ternyata dengan live TikTok itu membuka semua barrier yang selama ini kita tahu, dan ternyata anak-anak Indonesia pinter-pinter. Anak-anak Indonesia mau yang real, mau yang nyata, mau bertanya langsung, jadi punya jawaban, bukan yang artificial, bukan yang pura-pura. Itu yang kita suka, dan ternyata memang dikasih jalannya baru menjelang akhir masa kampanye tahun baru 2023, hanya 3 hari sebelum tahun baru kan. Jadi ya memang namanya jalan langit kan, kita nggak bisa menentukan kapan. Dari kalau dari 02 Gibran itu kan anak muda, kan 36 tahun. Tapi banyak publik yang punya persepsi, kenapa Gibran gak rajin, itu langsung main di medsos dengan segala, katakanlah, ya kan peer group kalau buat Gibran ya, paling gak seperti itu. Anak muda apa anak presiden? Anak presiden yang muda. Oh, udah sama kan? ABG, Tenang, anak Put, buahnya tenang. Gibran. Gua terangnya. Santai aja. Kalau Mas Anies kan jelas sampai apa itu
warganet bilang itu abah kan. Ini kan udah jelas-jelas modalnya modal mudanya nih Gibran-nya. Kenapa nggak ya secepat itu menggrab Ya berarti Mas Insan ini udah lama nggak lihat platform media sosial, karena yang namanya Mas Gibran udah main media sosial dari dulu gitu. Bahkan sebelum beliau jadi kandidat wali kota juga beliau sudah aktif. Kan kita juga sering melihat banyak repost soal tanggapan-tanggapan beliau terkait dengan ya berbagai komentar warganet gitu yang misalnya dilontarkannya di X pada saat itu atau di Instagram atau di TikTok gitu misalnya. Jadi kalau sekarang ada yang baru pakai TikTok atau media sosial lainnya ya sebenarnya buat kita biasa aja, karena Mas Gibran ya seperti om dan tante yang lagi duduk di sini kan, alhamdulillah kita juga digital native yang udah pakai media sosial ya dari sejak saya pertama kali punya Instagram dan Facebook itu pada saat kuliah kan. Ya Mas Gibran juga rata-rata di usia pada saat beliau kuliah ya mulai pakai media sosial. Dan beliau kan juga sekarang selain menyeimbangkan kehidupan media sosialnya kan di kehidupan nyatanya juga kan selalu berkampanye ke masing-masing provinsi, kabupaten, kota, bertemu langsung sama generasi mudanya di situ, diskusi di situ. Pak Prabowo juga kan di berbagai kesempatan beliau juga selalu menyempatkan untuk bertemu dengan komunitas anak mudanya. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa tidak di masa-masa kampanye ini maksudnya di media sosial, ya beliau udah besar, ngapain lagi dia harus udah awok-wok itu kan dari Iya. medsos. Dan itu kan juga trademark udah. Strategi kampanye masing-masing paslon kan. Jadi ya maksud maksudnya saya apa sih awak-awak itu di masa-masa kampanye ini nggak kencang awak-awak. Jangan-jangan Mas Gibran media medsosnya Friendster. nah itu Om Indra. Karena medsos saya pertama juga Friendster. Bohong banget kalau di sini bilang nggak pernah punya Friendster, punya kan? Saya pun punya dulu bikin background kan latar belakang itu kan belajar coding dari Friendster loh. Udah jadi game sekarang. Udah jadi game malah. SRMC apa tuh dulu? Apa lagi tuh? Oh ARC. ARC. itu betul lagi. Itu lagi ya. Nah, ARC generasi saya nih belum tahu. Itu 90s banget. Baru lahir waktu itu Mas ARC. Itu upgrade-nya dari HT itu dulu tuh. Jadi ARC kan dari break itu. Tapi ya itu sebenarnya benar kata Putri ya, saya setuju juga bahwa juga Pak Ganjar kan memang udah lama juga kalau main medsos ya. Main lama banget. Sosmed itu, dan ketika dia pertama dilantik di periode pertama Gubernur Jawa Tengah pun dia itu menjadi media dia untuk berkomunikasi dengan rakyat. Bahkan justru kami melihat banyak kepala daerah yang akhirnya meniru itu gitu. Nah, tetapi memang di masa kampanye itu kan memang ya itu tadi strategi tadi. Tapi kembali lagi tadi yang dikatakan Mang Indra tadi tentang Anies live TikTok juga, saya yakin itu mereka melampaui ekspektasinya. Ya. Saya yakin walaupun tetap ada desain di situ ya. Kapan kita memulai ya kan, tanggal yang pas, hari yang pas dan lain-lain itu kan pasti semua jam yang pas. Jam live aja juga nggak mungkin nggak ditentukan karena kan kita tahu ya kan siapa yang paling banyak. Ini pasti semua by design, tetapi itu tadi kembali lagi sebanyak-banyaknya siapapun yang bisa dijangkau kan selalu identik kalau kita bicara medsos tuh Gen Z dan milenial cuma bisa dijangkau pada itu, tapi kan itu kan sebenarnya salah. Ketika kita turun langsung ke bawah juga kan generasi Z dan generasi milenial juga ada di sana. Petani juga ada yang generasi milenial, ada yang generasi Z, ya kan, pedagang UMKM apalagi yang baru-baru muncul, baru lulus kuliah dan dia memilih jalur jadi pengusaha muda, ya kan, dan lain-lain lewat jalur UMKM dan lain-lain, itu kan juga generasi Z dan generasi milenial. Jadi saya juga merasa jangan juga kita mengatakan generasi Z dan generasi milenial kerjanya main medsos doang, kan enggak juga gitu. Nah, ini yang kita juga harus pahami bahwa ketika di setiap forum justru mereka tetap menjadi mayoritas gitu. Hadir di secara fisik maupun di medsos juga. Saya mau ke Mbak Kardia nih tentang katakanlah akun di medsos Twitter itu X itu tentang Anies Bubble yang disebut-sebut itu ada kaitannya entah afiliasi atau apapun terminologinya dengan K-pop, K-popers gitu kan, komunitas penggemar K-pop. Dan Mbak Karina kan banyak tahu tentang K-pop kan. Jadi saya mungkin lebih minta konfirmasi, betulkah itu gitu? Ada kaitannya dengan K-popers Anies Bubble itu, akun itu?
Aku jelaskan dulu, Bubble itu adalah aplikasi yang digunakan idol K-pop untuk fan service atau berhubungan sama fansnya. Mereka biasanya ngirim message, ngirim foto, dan kalau live biasanya mereka melakukan di aplikasi lain juga gitu ya. Dan live-nya mungkin memang seperti yang diceritakan, kalau biasanya setelah konser, selepas dia baru mau jalan ke syuting, biasanya lagi di mobil, dia cerita gitu. Tapi sama juga idol juga kalau live harus minta izin sama company-nya, dan juga harus ada do's and don'ts-nya lah ya, yang biasanya nanti suka dimarahin nih kalau dia kelepasan gitu, atau ngebocorin sesuatu misalnya ya. Dan kalau baca dari responnya, sebenarnya K-popisasi di saat Pilpres ini tuh seru banget dan lucu gitu, karena sebelum Anies Bubble pun udah ada tuh yang kayak menjelaskan 3 paslon dalam bahasa K-pop gitu ya. Kemudian nanti ada respon-responnya biar mudah dipahami, bahasanya dengan linggo-linggonya, dan semuanya ketawa bareng, jadi kayak internal jokes dalam fandomnya gitu. Kemudian ketika melakukan live, Pak Anies kemudian direspon dengan bikin Anies Bubble tadi gitu ya, yang biasanya dilakukan kalau di idol tuh kampanye yang dilakukan oleh fans gitu ya. Dan bentuknya emang dengan linggo seperti itu tuh, dan itu kayaknya nggak mungkin anak K-pop yang baru mulai K-pop gitu, pasti dia udah yang lama. Dan temen aku tuh dari Magdalene baru keluar artikel ini, dia baru wawancara sama adminnya gitu, dan dia ternyata udah jadi K-popers cukup lama sih. Dan akunnya sendiri pun emang akun dia beli dulu udah lama gitu, dari tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi itu akun lama lah, dan dia memang meresponnya secara iseng-iseng doang gitu ya. Emang biasanya kalau fan account di motong-motong video kemudian diterjemahin, karena kan mereka live-nya dalam bahasa Korea, diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Kalau ini kebalik, karena ngomongnya bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Korea gitu. Tapi kan kalau di X kan ada translate, jadi emang buat bahan lucu-lucuan aja sih. Kemudian ada misalnya Desak Anies dikasih kayak kalender ketemu idol gitu ya, dan kemudian direspon sama teman K-pop lain untuk bikin merchandise ala-ala K-pop yang adalah light stick, seasons greeting, yang biasanya kalau tahun baru itu ada kayak kalender, idol tuh bikin kalender yang dengan mukanya dia gitu, namanya seasons greeting, ada merch di dalamnya dan ada boxnya segala macam, ada slogan kalau misalnya idol kampanye bukan kampanye sih, idol konser kan ada slogan dari fansnya, ini bisa jadi kayak kampanye, ada slogannya yang dibikinin desainnya sama akun-akun ini. Bahkan lightsticknya sekarang ada yang ngejual gitu. Aku dapat tuh kemarin lightsticknya yang gambar awal burung hantu gitu. Kan itu. Wah, keren banget nih. Ya, dan itu yang menarik juga dalam proses penerjemahan itu, mereka biasanya biar cepat dan kan X terbatas karakternya, dia milih satu ikon binatang untuk menyimbolkan si artis itu. Biasanya ada yang kelinci karena mukanya lucu gitu ya. Kalau ini awal ceritanya karena bijaksana gitu-gitulah. Jadi ada proses seperti itunya ya, personifikasi. Jadi lambang. Jalan langit. Itu sih. Beruang kutub dong. Parah ya. Anak tahun 90-an tuh nggak esensi. Untung bukan walrus kan. Kita gak suka body shaming orang. Ntar kena mental health. Sebagai perempuan sensitif. Very sensitif. Kalau kita baca data KPU di DPT-nya, itu kan kalau yang Gen Z aja itu kan ada 22-an juta gitu kan. Itu bisa nggak? Atau Mbak Kalina punya data nggak dari yang segitu itu di DPT? Itu yang dalam tanda kutip status K-popers ada berapa banyak, ada nggak datanya kira-kira? Nah, ini Susah banget, BPS aja saya yakin nggak ada datanya deh. saya tuh belum tahu data secara pasti. Yang sudah pernah melakukan penelitian secara riset itu adalah BTS Army, dan itu pun yang melakukan Army US untuk mensurvei seluruh dunia gitu. Pertama kali mereka lakukan di tahun 2020 ada 400.000, itu pun yang mengisi karena ya ada keterbatasan akses media sosial ya, nggak semua mengisi formnya gitu. Ya kayak ngisi data BPS misalnya, nggak semua orang kan dikejar. Kalau ini kan ya mau nggak nulis. Dan yang menarik juga kan memang banyak yang ada di medsos itu pakai akun anonim ya, karena mungkin dia tidak mau menunjukkan
kalau dia suka K-pop gitu. Jadi ada orang yang dengan bangga kayak saya gitu ya cerita saya suka BTS misalnya gitu, atau ada yang mungkin kayak ya mungkin karena banyak juga terjadi perisakan untuk K-pop ini di media sosial, mereka nggak mau menunjukkan identitasnya. Jadi kita nggak pernah tahu sih jumlah pastinya. Ternyata gue diem-diem K-pop. Sebenarnya I can picture you. Nggak ada tampak. Tahu gitu kan. Banyak kok aktivis yang juga K-popers. Kecuali datang rambutnya begini, ya baru percaya. Kalau penikmat K-drama tuh bisa disebut K-popers juga. Nah, Belum itu tentu, dia. Belum karena tentu. dia K-pop biasanya penyuka K-drama belum tentu suka K-pop, Musik. tapi kalau K-pop karena pasti penikmat. idolnya suka main di dalam K-drama, film mungkin drama. dia akan nonton gitu. Baru tahu juga kan. Beda generasi. Kita penikmat K-drama berarti nggak bisa dipanggil K-pop ya, K-popers gitu. Jadi hanya penikmat K-drama ya. K-drama. Keren loh K-drama. Apalagi soal politik, nonton deh. Ini soal serang udara, apapun bentuknya ya, dari masing-masing kubu. Apakah di masing-masing kubu itu udah punya katakanlah ya semacam survei internal bahwa serangan udara itu lebih berimpact, berpengaruh ketimbang serangan darat nih yang ketemu-ketemu secara offline atau sebaliknya? Kalau kami sih yakin memang dari awal harus dua-duanya, harus dilakukan dua-duanya, tapi tadi dengan cita rasa yang ingin kami wujudkan, jadi nggak ingin menjadi orang lain gitu loh, dan akhirnya ketemu caranya. Dan kalau kita bicara tadi serangan ya, ini menarik nih, ini juga harus diangkat sebenarnya di akun Anies Bubble sendiri sudah ada upaya untuk memecah belah para pendukung ini. Jadi ada akun-akun yang ternyata bukan K-popers, ya kan, masuk ke sana mengaku-ngaku terus menghubungkan antara FPI, Habib Rizik gitu, yang katanya emang mau nanti dibubarin ini. Jadi ini ada upaya-upaya pemecah belahan, pembodohan masyarakat yang saya melihat justru anak-anak K-popers ini jawabnya dengan keren. Lu tuh nggak diajak, jadi nggak. jadi cara mereka bisa ternyata membedakan sendiri mana K-popers yang real, mana yang enggak, karena bahasanya beda banget. Saya itu berupaya memahami bahasa mereka, sama sekali nggak paham. Joke mereka juga beda ini, dan itulah kami di Timnas akhirnya memang tidak mau masuk ke dalam dialog ini, dalam euforia ini. Kami stay out, nonton aja, biarkan ini organik gitu. Karena nanti kami juga nggak mau jadi sok jadi orang K-pop, malah mereka jadi nggak istilahnya Malah jadi lo nggak diajak gitu. iya, malah ikutan, malah lo nggak diajak kan. Lo juga nggak diajak. Coba bilang lo diajak. Jadi kita malah stay out, jadi biarkan ini organik, dan buat kami momentum ini percaya ini akan semakin banyak. Dan kemarin malam itu menarik, Mas Anies live TikTok dengan Pak Tom Lembong. Jadi mulai dibikin 2 orang nih yang ini. Itu pertanyaan juga aneh-aneh. Ada yang nanya, Pak Tom Lembong skincare-nya apa? Kok glowing banget? Emang glowing sih. Iya. Makasih Bang. Betul juga. Kayak Om Ciko nggak berduit. Jadi kan pertanyaan yang memang nggak berat, nggak ini. Jadi pertanyaan sehari-hari yang akhirnya malah muncul tadi kedekatan antara capres kita dengan timnya, juga dengan rakyat. Itu yang kita berhasil menyetarakan tadi kan. Jadi nggak ada jurang pemisah yang menganggap wah mereka di atas sana, mereka jauh. Kita tuh sama, dan rakyat punya hak untuk bertanya apapun, rakyat punya hak untuk mengkritik apapun, dan itu nanti akan kami bawa pada saat kami memimpin Indonesia. Ya kan? Jadi itu yang kami akan buat, kesetaraan itu. Siapapun akan boleh bertanya, siapapun boleh mengkritik, itu sudah kita bawa dari sekarang. Tapi malah nggak tegas-tegas
bicara ala kampanye ya jadinya ya. Sama sekali malah nggak, karena mungkin kalau kami kampanye malah pada bubar tuh. Jadi yang diomongin misalnya mereka bertanya, ini kok susah banget ya skripsi gitu. Itu nanya gitu. Ya kan, jadi hal-hal yang Gampang Minta bacain. bimbingan ya. terus jawaban Pak Anies apa? Mas Anies Gak usah apa? kuliah gitu. Enggak. Skripsi yang paling baik adalah skripsi yang selesai. Iya. Jadi yang muncul kan seperti, jadi kami berhasil meruntuhkan tembok yang mungkin selama ini menganggap kalau namanya presiden, capres itu di atas sana, rakyat itu di bawah. Enggak, kita setara. Egaliternya dapat, dan itu yang ingin kita dorong. Makanya kan kemarin di debat pertama, Wakanda No More, Indonesia Forever. Jadi kita bebas mau ngomong apapun. Tentu katakanlah apa yang saya nggak pengen nyebut achievement banget ya, apa yang dicatatkan oleh seorang Anies Baswedan dengan live di TikTok itu, Ya. tentu dicermati betul dong dengan oleh kubu 2 ini lawannya kan. Terus udahkah menemukan semacam counter yang kira-kira juga bakal bisa bikin imbang lah jadinya, jadi seri lah gitu, nggak kemarin kebobolan 1-0 nih kalau saya bilang begitu. Enggak juga, kalau dibilang kebobolan enggak juga ya. Walaupun ya tadi saya sampaikan bahwa memang itu berhasil dan melampaui, artinya pasti melampaui ekspektasinya. Tapi kan belum tentu itu mengubah sentimen orang. Nah ini yang mesti diukur lagi. Sentimen medsos terhadap Anies Baswedan, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto gitu. Ini kan soal justru elektabilitas ya jatuhnya. betul, karena ujungnya kan itu. Iya. Apa sih yang dicari gitu kan? Bukan cuma happy-happy aja kan, yang dicari elektabilitas. Nah intinya so far Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud masih happy dengan hasil pantauan dari medsos tentang sentimen terhadap kami. Nah itu juga yang saya tadi ingin sampaikan bahwa medsos itu buat kami bukan sekedar kita hanya tampil tanpa ada mengukur setelah itu apa yang telah kita capai dan lain-lain. Nah itu juga kenapa beberapa hasil survei terakhir gitu, kita tidak menganggap itu, walaupun kita bukan menafikan itu, tapi itu hanya sebagai salah satu acuan. Karena acuan-acuan kami ketika kita mengukur elektabilitas kami, tentunya salah satunya yang paling penting juga adalah sentimen di media sosial. Nah, sentimen media sosial ini kami meyakini bahwa sesuai dengan hitungan kami, Ganjar Mahfud ini selalu mendapatkan sentimen positifnya lebih banyak daripada sentimen negatifnya. Saya kasih contoh aja, kita bicara soal debat cawapres misalnya. Debat cawapres itu kan seakan-akan memang Gibran tampil wow dan sentimen positifnya tinggi. Tapi sentimen positif dia dikurangi dengan sentimen negatifnya, nilainya sangat kecil. Di mana sentimen positif terhadap Pak Mahfud dikurangi sentimen negatifnya sangat besar. Jadi lebih banyak sentimen yang positif gitu. Nah ini yang benar-benar kita hitung di dalam tim Ganjar Mahfud. Kebetulan Mas Andi Wijayanto sangat senang berkutat dengan ini hal-hal yang bersifat 5.0 ya. Jadi itu juga menjadi hitungan-hitungan bagi kami. Dan so far everything is okay buat kita. Nah jadi kita juga gini, di kampanye apapun ya, bukan hanya pilpres dan lain-lain, baik itu kampanye saya sebagai caleg misalnya gitu, kita nggak bisa orang lain bikin apa kita harus bikin apa gitu. Kita juga harus stick to our plan, stick to our strategy ya kan, karena semakin kita melawan hal-hal yang memang orang lain lakukan, akhirnya kita lupa dengan apa yang menjadi fokus kita. Itu yang sampaikan Putri tadi. Gue tahu dia bakal ini. Gue kasihan aja sama dia, makanya gue sebut itu terakhir. Mau tambahin nggak Putri? Belum selesai. Jadi enggak itu, intinya bahwa oke, selamat buat Anies dengan sekian ratus ribu views-nya, tapi harus diingat ya, orang itu menonton sesuatu, ini saya kasih contoh. Kenapa Muhammad Ali itu dengan big mouth-nya itu dia senang menghina orang dan lain-lain. Yang nonton dia itu, yang umpamanya 1 juta orang nonton dia. 500.000 ingin lihat dia menang, 500.000 ingin lihat dia kalah. Karena dia sombong. Benar. Jadi itu yang harus kita waspadai, tidak semua itu positif ya kan, kita bicara views gitu ya. Half of them or maybe more are haters.
Iya kan? Jadi pengen ngomong ke kubu satu. Oh iya, jangan iya. senang dulu gitu ya. Apa? Jangan Enggak senang ya, dulu. tapi itu jujur aja ya kan, Iya, kita bicara betul. views ya kan. Karena kan at the end views ada like ya kan. Bahkan tapi yang seneng pun kadang-kadang lupa nge-like saking asiknya nonton gitu ya. Tapi harus diingat ya kan, yang nonton itu bukan hanya lovers, tapi ada haters di situ. Wajar, biasa-biasa aja. Mbak Putri? Iya, udah dirangkum tadi sebenarnya. Terima kasih banyak kakak saya yang baik hati. ABG sebenarnya. Ya, BG. ABG. Nggak, kalau dari kami tentu ya kita tetap ya seperti yang Mas Ciko katakan tadi kan, tetap fokus pada strategi sendiri, dan apa yang telah 02 lakukan terbukti positif gitu kan, dalam hal mendorong elektabilitas kami gitu. Per posisi Desember kemarin berbagai lembaga survei dirata-ratakan itu kan kita perolehannya udah 46%. Jadi apa yang sudah kita kerjakan selama ini, kombinasi antara kampanye di media sosial plus kampanye secara nyata tatap muka dan kerja-kerja tim kampanye di masing-masing layer, itu kan ternyata alhamdulillah sudah berhasil. Jadi ya yang sekarang kita sedang fokuskan adalah bagaimana kita bisa terus menggenjot kinerja relawan, tim kampanye supaya tidak terlena dengan hasil survei yang sudah baik, dan tetap fokus pada strategi pemenangan yang ada. Kemarin saya baru saja melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Bekasi sama tim kampanye nasional, dan itu sebenarnya hal-hal yang sekarang kita dorong gitu. Jadi kegiatan positif yang benar-benar langsung menyasar ke masyarakat, melibatkan masyarakat, memberikan mereka manfaat supaya kampanye ini bukan hanya soal narasi tapi kerja nyata langsung gitu. Mbak Karina, ini sebagai pengamat dari persoalan ini, ada tambahannya nggak Mbak? Sebenarnya aku mau merespon tadi yang soal apa yang terjadi di Filipina. Salah satu yang menarik di Filipina juga banyak melibatkan K-popers karena bahkan ada waktu itu saya ke BTS conference tahun 2022 di Seoul, itu ada ARMY Filipina ya. Ya, jadi ada konferensi akademik BTS ARMY setiap Kayak gini nggak tahun. butuh buzzer, yang bayar. Konferensi akademik. Konferensi Akademik. Wah. Jadi meneliti hal terkait BTS dan ARMY dan juga K-pop secara skenanya gitu ya. Dan yang menarik waktu itu orang yang salah satu menginisiasi kampanye ARMY for Lenny itu hadir untuk mempresentasikan kajiannya dia gitu ya, apa yang mereka lakukan dalam strategi kampanyenya untuk pemenangan Lenny gitu. Walaupun kalah ya, tidak menang. Tapi maksudnya aku pikir itu menarik ketika K-popers memang memobilisasi dukungan politik, mereka jelas secara terbuka berintegritas mengumumkan apa visi dan misinya mereka mendukung, dan jelas gitu. Kalau yang ini kan, kalau yang di Anies Bubble ini masih dalam tahapan mereka mau membuat lucu gitu ya, masih belum dalam gitu dalam segi isunya gitu. Kalau dia anak buahnya ada yang nggak dukung terus suruh jadi penggemar western music. Nggak juga Kamu sih. nyoret kamu harus Ganti kuat. koplo. Kamu kuat. Lo nggak jajan. Nggak boleh sih. Lo bukan anak tongkrongan lagi. Karena kan emang karena dia organik, jadi dia harus melakukan edukasi di internal fandomnya sendiri. Kenapa dia harus memilih gitu ya. Sama juga kalau misalnya kita bicara K-pop fandom, itu kan banyak banget bandnya gitu, banyak idolnya, dan mereka Ribut nggak satu sama lain? tentu saja karena algoritma media sosial juga banyak mengeluarkan yang negatif, jadi sering terjadi fan war gitu ya. Antara fan itu ribut. Ya udah, Iya. mudah-mudahan Anies Baswedan bisa mempersatukan. Gitu. Jadi aku pikir sih itu yang menarik, dan nggak usah direspon kayak jadi serangan ke K-popnya, karena bagaimanapun mereka juga voters nanti gitu ya, jangan sampai malah di cancel sama K-popers gitu ya. Karena cancel culture tuh sangat besar ya kalau di K-pop ya. Hati-hati aja sih. Ini terakhir nih, saya kasih kesempatan. Kalau ada yang, ya ada inilah, buat menutup closing. Ya, Tapi jangan banyak-banyak. Masing-masing saya kasih kesempatan Kalau- yang adil nih. Kalau kami 1, 2, 3. tadi melihat fenomena ini adalah hal yang positif, karena tadi kami berusaha menciptakan kesetaraan, ya kan? Jadi tidak ada barrier antara calon pemimpin dan rakyat, itu berhasil kita wujudkan. Kami yakin ternyata anak-anak Indonesia itu cerdas, karena mereka mau diajak diskusi yang seperti ini, tidak terbuai dengan joget-joget, tidak terbuai dengan fake news seperti ini ngomong Filipina dibanding sama Filipina kan gitu. Emang di sini ada ya? Yang marah malah Mas Ciko. Kayaknya saya Itu kan nggak bagian senyum-senyum gue, itu aja. bagian gue tuh. Dan yang paling jelas yang kami yakini, gerakan satu putaran itu sudah runtuh. Gerakan satu putaran itu sudah runtuh dengan ini.
Kencang ini. Putri dulu lah. Oh iya, tapi kelewatan nanti soal gerakan satu putaran ya udah. Ya kalau itu kita setuju lah. Dia Trennya kan memang tren 2 putaran. Tapi intinya tadi memang apapun yang terjadi ya kita medsos ini kan nggak bisa terelakkan, ya nggak bisa kabur dari kenyataan. Kita nggak bisa kabur dari tuntutan masa depan ya. Intinya ini akan tetap dilakukan oleh semua paslon, kami yakin, dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga. Tetapi kembali lagi kami mengingatkan, harapan kami bukan kami yang akan jadi satu-satunya yang benar-benar fokus untuk menyampaikan visi misi dan program, ya kan. Kalau bisa kita sebagai kandidat politik maupun partai politik kan tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan politik di masyarakat. Nah ini harus tetap diingat. Dan ke depan kita melihat lebih senang lagi melihat apalagi tadi yang disampaikan, menghindarilah gimmick-gimmick maupun slogan-slogan yang tidak sesuai dengan citra asli atau karakter-karakter asli daripada calon presiden maupun calon wakil presiden. Itu kan nyenggol siapa-siapa tuh ya ngomong begitu. Enggak. Mbak Putri? Jangan tiba-tiba Pak Ganjar ngecat rambutnya putih, hitam gitu kan. ada rencana. Gak kebayang. Gak kebayang. Tiba-tiba kayak nyenggol dia ya kan. Tiba-tiba senggol sebenarnya. tiba-tiba merah gitu rambutnya. Saking setianya ya Dayan lo ya. Kalau saya sih satu aja, sebagai anak muda kan sebenarnya di antara ketiga paslon ini yang benar-benar ada anak mudanya ya cuman paslon 02 gitu. Jadi ketika yang kanan kiri ini bilang sayang anak muda, tapi begitu ada anak muda jadi kandidat selalu didiskreditkan. Itu ya berarti kan contoh bahwa kita ini hanya jadi segmentasi pemilih aja gitu, ya kan? Tapi ketika ada anak muda yang benar-benar bertarung, toh justru mau didiskreditkan, dibilang bahwa kemampuannya tidak sesuai dengan apa yang ingin beliau capai. Jadi kan ini sebenarnya contoh kalau anak muda ini dikasih kesempatan justru di 02, kalau di kubu kanan kiri ini justru ya jadi pelengkap pemanis aja. Jadi ya itu sebenarnya bisa dilihat sendiri sama teman-teman, baik itu K-popers, penikmat K-drama kayak saya gitu misalnya. Atau misalnya generasi muda lainnya nanti 56% akan memilih di 2024 Februari ini. Jadi ya all the best buat Indonesia. Mari kita buat pemilu yang aman, damai, dan sekali putaran bukan satu putaran. Jawaban K-popers, lu tuh nggak diajak. Perlu banyak belajar dari Mbak Karina. Aku mungkin mau nambahin sedikit. Boleh. Boleh. Ini justru harus Oke, jadi walaupun di dalam persoalan ini ya, tapi perlu dilihat juga secara data memang fandom K-pop ini mayoritas perempuan muda dan yang mengalami masalah peristakan di media sosial, kekerasan berbasis gender online, dan juga hal-hal yang harus dilihat karena belum banyak debat yang membahas fokus terhadap isu perempuan dan juga bagaimana perempuan di media sosial mengalami diskriminasi gender. korban. Ya kan, pasti pernah merasakan apabila aktif bersuara dan bagaimana kebebasan perempuan dalam bersuara dan menyatakan sikap mereka gitu. Jadi nggak perlu juga didangkalkan apa yang dilakukan oleh teman-teman K-popers ini karena mereka sangat beragam, kita nggak pernah tahu siapa orang di baliknya gitu ya. Dan aku pikir bagus memang tetap anonim aja gitu ya. Jadi mereka bisa lebih bebas dalam berekspresi dan kebebasan berekspresi juga didukung oleh negara. Sebagai sesama perempuan, I feel you. Ini masa kampanye masih lumayan panjang kan, sampai 10 Februari ya. Ya. Jadi dengan adanya fenomena kemarin itu, jadi menarik banget untuk kita tunggu nih. Hari-hari ke depan ada letupan-letupan baru, kejutan-kejutan lagi gitu kan. Jadi kita makin semangat nih nunggu pemilunya itu juga gitu kan. Sekarang saya mau closing, dan Anda berempat lu nggak diajak. Sendirian ini. Jadi Sobat DN, menarik banget kan obrolan tadi. Dan itu akan tersaji di Diskursus.net. Ada 3 program andalan kami. Ya, bukan cuma mimbar bebas, tapi juga ada open minded dan juga ada Bang X Napi. Jadi pantengin terus Diskursus.net dengan segala unggahan-unggahannya di rupa-rupa juga media sosial. Tabik.